Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Sumaryanti M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dava Aryan Saputra, NIM 23000240043, Filsafat Hukum kelas E dari Prodi Hukum. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan edukasi hukum kepada pemirsa tentang filsafat hukum. Kita mulai dengan pengertian hukum itu sendiri terlebih dahulu. Apa sih hukum itu? Menurut para ahli seperti Plato yang mengartikan hukum adalah serumpun peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Sedangkan menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu. Perlu diketahui, hukum juga memiliki sifat, yaitu mengatur, memaksa, dan melindungi. Selanjutnya, kita memasuki pada bagian filsafat hukum. Apa sih pengertian filsafat hukum itu? Arti filsafat hukum menurut para ahli, misalnya menurut Van Apeldoorn, filsafat hukum adalah ilmu yang menjawab pertanyaan apakah hukum itu. Ilmu hukum tidak dapat memberi jawaban yang memuaskan karena jawabannya sebatas ada fenomenanya. Gejala melahirkan hukum yang bersifat formalistik belaka. Namun, berbeda dengan pendapat Utrecht yang mendefinisikan filsafat hukum merupakan ilmu yang menjawab pertanyaan, apakah hukum itu? Apa sebab orang menaati hukum? Keadilan manakah yang dapat dijadikan sebagai ukuran baik buruknya hukum? Jadi, secara umum dapat kita simpulkan, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari asas atau pendirian yang paling mendasar tentang hukum. Ilmu yang mempelajari hakikat terdalam dari hukum, ilmu yang mencari atau menemukan ruhnya hukum, kejujuran, kemanusiaan, keadilan, equity. Adapun faktor-faktor penyebab adanya filsafat hukum, yakni pertama, adanya kebimbangan tentang kebenaran dan keadilan dari hukum yang berlaku, dan adanya ketidakpuasan terhadap aturan hukum yang berlaku karena tidak sesuai dengan keadaan masyarakat yang diatur hukum tersebut. Seperti adanya pemikiran yang berbeda, agamawan yang soleh, dan bukti yang nampak saja. Kedua, adanya kesangsian terhadap nilai peraturan hukum yang berlaku seperti materi hukum dan proses legislasinya. Ketiga, adanya aliran yang berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah hukum positif atau ius constitutum, hukum yang berlaku saat ini. Bisa dikatakan peniadaan hukum moral. Dan yang keempat, adanya pendirian bahwa hukum adalah suatu gejala masyarakat yang harus meladeni kepentingan masyarakat, sehingga landasan hukum adalah penghidupan sendiri, belum mampu meladeni masyarakat. Terdapat juga tujuan filsafat hukum untuk menjelaskan nilai-nilai dan dasar-dasar hukum sampai pada dasar filosofisnya. Ditemukan hakikat, esensi, substansi, ruhnya hukum, sehingga
hukum itu mampu hidup dalam masyarakat, seperti kejujuran, kemanusiaan, keadilan, dan equity tadi. Kemudian manfaat mempelajari filsafat hukum yang akan meliputi beberapa manfaat, yakni 1. Ciri menyeluruh, berwawasan luas dan terbuka, seperti dapat menghargai pemikiran lain dan tidak arogan. 2. Ciri mendasar, berpikir secara kritis dan mendasar, memahami hukum tidak dalam arti hanya hukum positif saja. Ketiga, ciri spekulatif, dengan berinovatif, kreatif, hukum dapat berkembang. 4. Ciri reflektif kritis, membimbing menganalisis masalah hukum secara rasional dan mempertanyakan jawaban tersebut secara terus-menerus, analisis nilai yang bijaksana. Berikutnya adalah kajian filosofis terhadap hukum. Agar ruhnya hukum dapat ditemukan, maka hukum harus dikaji dengan menerapkan ciri-ciri berpikir filosofis dan dalam menyelesaikan setiap persoalan hukum dengan menggunakan prinsip-prinsip berpikir filosofis. Sekian penjelasan edukasi saya tentang hukum yang menjelaskan materi terkait filsafat hukum. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya memohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.